Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ini, saya akan membahas soal korespondensi dan surat secara umum. Ini merupakan sesi perdana kita pada mata kuliah bisnis korespondens, ya, atau korespondensi niaga berbahasa Inggris, ya. Salam kenal dengan saya Indra Muiz, dan hari ini saya berkesempatan untuk berbagi dengan saudara pada mata kuliah bisnis korespondensi. Baik, pada pertemuan perdana ini, capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah bagaimana sehabis dari belajar ini mahasiswa mampu, ya, menjelaskan kembali konsep umum, ya, tentang korespondensi niaga berbahasa Inggris. Nah, kemudian mahasiswa juga mampu mengidentifikasi, ya, bentuk korespondensi, elemen surat, gaya surat, dan lain-lain sebagainya. Sebagai buku acuan kita adalah buku yang berjudul Model Business Letters, dan ini ditulis oleh Shirley Taylor pada edisi yang ke-6, ya, dalam 2 bahasa. Baik, selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya korespondensi niaga itu ada 4, ya. Itu ada dalam bentuk surat, memo, email, fax, gitu, ya. Dan pada mata kuliah ini kita memang berfokus kepada surat, ya. Kalau fax ini sudah banyak terdisrupsi, ya, kalah bersaing dengan email, ya. Orang lebih cenderung untuk menggunakan email karena jauh lebih praktis, ya, dalam dunia bisnis. Kalau memo ini dipakai di lingkungan internal perusahaan, dan kalau surat ini dipakai buat keluar. Baik, dalam mata kuliah korespondensi niaga ini kita akan berfokus kepada surat, ya. Oke, jadi kalau surat itu ada 12 unsur, ya, yang ada dalam surat, ya. Yang kita ketahui yang pertama itu ada letterhead, ya, ada date, ada reference, ada inside address, ada subject heading, ada salutation, body of letter, complimentary clause, signature, name, title, initial, enclosure atau attachment, copy note, copy notation, ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas satu persatu 12 elemen ini pada hari ini. Dan perlu diketahui bahwa surat ini ditujukan ke pihak eksternal, ya, biasanya dengan memakai kop surat, ya, yang mengharuskan adanya tanda tangan si pengirim, ya, sebagai bentuk tanggung jawab yang formal. Biasanya kalau surat ini, kalau institusi swasta, mereka menggunakan ukuran kertas A4, ya. Sementara kalau perusahaan pemerintah, kalau pemerintah misalnya menggunakan ukuran folio. Dan surat biasanya dikirim melalui dengan menggunakan ditutup, ya, amplop, pakai amplop melalui kurir, tapi bisa juga di attach, ya, dilampirkan di email. Baik, ini kita bisa skip, terus nanti dipelajari sendiri saja. Nah, ini kita bahas satu persatu tentang surat, ya. Oke, ini adalah surat, contoh surat, ya. Nah, di
dalam contoh surat ini kita mau menjelaskan tentang 12 ya, 12 unsur yang ada di dalam sebuah surat. Yang pertama itu adanya letterhead ya. Di sini kita lihat, ini saya rapikan dulu sebentar. Ini sudah rapi. Nah, dalam letterhead itu ada nama perusahaan, ada alamat perusahaan, ada nomor telepon, dan fax ya. Nanti lebih dalam kita lihat satu persatu. Reference itu nomor surat ya. Jadi seperti yang tadi dilihat di sini ya, itu ada referensinya, terus tanggal ya, ini ada tanggal di sini, date ya. Inside address, nah, ini adalah inside address-nya, dimulai dari Mass Sharon, terus Excel interior, terus alamat ya, alamat dari perusahaannya gitu. Terus ada subjek ya, atau ada heading ya. Ini kita menyebutnya dengan perihal ya. Lihat di sini penyajiannya langsung seperti ini itu. Terus ada salutation, di sini kita sebut dengan salam ya. Ini seperti dear, Mr. ya, ini adalah bentuk salutation. Kemudian body of letter ya, ini adalah tubuh suratnya ya. Kemudian ada complimentary close yang kita sebut dengan salam penutup ya. Terus ada signature, name dan title, ada nama orang, jabatannya ya, dan tanda tangannya. Kebetulan di sini tidak terlihat tanda tangannya ya, mestinya ada. Terus ada initial ya. Initial ini siapa yang mengonsep surat dan siapa yang mengetik ya. Jadi antara bosnya siapa dan sekretarisnya siapa. Jadi yang mengkonsep surat huruf besar ya, inisialnya, sementara yang menulis surat huruf kecil. Terus ada enclosure atau lampiran serta copy notation. Nah, copy notation ini yang disebut dengan tembusan kalau di kita ya. Baik, lebih terperinci dalam hal ini ya. Pertama kita bahas soal letterhead dulu, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kepala surat ya, atau kertas kop. Jadi dalam letterhead itu ada logo perusahaan, nama perusahaan, data kontak ya, ada alamat, nomor telepon, fax, email, website ya. Dan termasuk juga dengan adanya nuansa corporate culture kita ya, corporate color kita, warna perusahaan kita. Biasanya kertasnya juga dibuat dengan kualitas istimewa. Yang berikutnya reference, ini adalah nomor surat ya. Ini setiap perusahaan beda-beda dalam menyusun nomor suratnya ya. Terus untuk tanggal surat, biasanya kita memakai bentuk standar internasional formal ya, dengan formatnya seperti dengan penyajiannya seperti format tanggal Indonesia ya. Jadi ada tanggalnya dimulai dari tanggal, terus bulan, terus tahun ya. Nah, bukan seperti ini ya. Bukan bulan dulu, habis itu tanggal, habis itu tahun, tapi tanggal dulu, bulan dulu, terus tahun. Persis sama dengan bentuk penyajian tanggal Indonesia. Nah, berikutnya inside address ya. Inside address ini terdiri dari yang pertama itu ada addressee ya. Addressee itu berarti nama orang yang kita kirimin. Nah, kalau seandainya nama orang yang kita kirimin surat itu tidak tahu, ya otomatis jabatannya. Kalau seandainya jabatannya tidak tahu, otomatis nama perusahaannya. Ya. Nah, itu addressee kita. Jadi dalam inside address itu ada addressee, orang yang kita tuju, atau jabatan yang kita tuju, atau perusahaan yang kita tuju. Nah, di bawah itu ada alamat, ya. Ada company address, alamat perusahaannya. Dalam hal menyebutkan addressee, itu kita sering menyebut dengan Mr. ya.
dengan Mrs. ya, dengan Miss. Jadi kalau Mister itu untuk laki-laki ya, apakah dia sudah menikah atau belum, kita pakai Mister. Nah, misalnya saya disebut Mr. Indra atau Mr. Muiz. Tapi yang jelas harus ada nama ya. Apakah nama belakang atau nama depan ya, silahkan ya. Tapi kalau untuk Asia Tenggara orang masih menggunakan nama pertama ya. Saya nama pertamanya Indra, makanya Mr. Indra. Tapi kalau sudah orang Eropa memanggilnya itu bukan nama pertama, tapi nama kedua, nama atau nama keluarga, surname. Saya nama keluarganya atau nama terakhirnya adalah Muiz ya. Jadi kalau orang benua Eropa menyebutnya dengan Mr. Muiz. Kalau Mrs. itu bagi mereka yang sudah menikah. Jadi kalau sudah menikah, perempuan itu pakai Mrs. Tapi kalau seandainya kita ragu apakah dia sudah menikah atau belum, kita pakainya Miss. Ini sama harus diikuti oleh namanya. Misalnya Miss Lucy, ya, misalnya Mrs. Lucy. Kalau nama pertamanya ya, kalau nama keduanya misalnya namanya ada 2 nama, misalnya Lucy, misalnya Lucy Thomas misalnya. Maka kalau kita pakai Mrs. ya bisa Mrs. Lucy atau Miss Lucy atau Mrs. Thomas atau Miss Thomas. Kalau kita tahu persis bahwa dia belum menikah, nah ini kita bisa pakainya adalah Miss ya. Miss langsung ya. Misalnya Miss Lucy atau Miss Thomas ya. Dan kita tidak boleh langsung harus pakai nama ya. Misalnya kita menyebut Mister, nah itu nggak bisa, harus pakai nama. Baik, bentuk title juga bisa seperti profesor, doktor, PhD, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bawah nama itu ada jabatan. Ya. Di bawah jabatan ada nama perusahaan, habis itu alamat perusahaan. Ya. Bisa diteruskan dengan kode pos sampai ke negara. Oke, berikutnya yang nomor 5 adalah terkait dengan perihal. Ya. Kita menyebutnya dengan heading atau subjek. Ya. Atau subjek heading. Nanti dibuatnya jangan pakai kotak-kotak gini ya, biasa aja ya. Tapi bisa ditampilkan subjek .2 terlebih dahulu ya. Subjek columns ya. Subjek .2 columns your inquiry of our service. Nah, jadi perihalnya adalah ini. Atau nggak usah pakai subjek, langsungnya ditulis your inquiry of our service itu juga bisa. Oke. Yang berikutnya nomor 6, salutation atau salam pembuka. Ini sangat berkait dengan addressee tadi ya. Kalau kita tahu siapa nama orang yang kita tulisi surat ya, maka kita bisa langsung Dear Miss Tate. Nah, ini kita pakai Miss karena kita nggak tahu apakah dia sudah menikah atau belum ya. Atau nama panjangnya, lengkapnya, Dear Miss Sharon Tate. Ya. Nah, kalau kita tulis nama pendeknya, bisa nggak Pak? Nama Sharon aja, Dear Sharon. Bisa, asal kita sudah dekat dengan dia. Ya. Sudah istilahnya udah kayak kawan aja gitu. Kita pakai bisa Dear Sharon. Dan bisa juga kayak Dear Mr. Black dan Miss Tate kalau untuk 2 addressinya, atau Dear Messrs. Black and Bond itu untuk 2 addressinya. Nah, tapi kalau kita tidak tahu siapa yang kita akan kirimin surat, ya cukup dengan jabatannya saja. Misalnya ya kita pakai Dear Sir kalau kita tahu yang pejabatnya itu adalah laki-laki. Kalau pejabatnya perempuan, Dear Sir, Madam. Dear Madam. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu apakah yang mengisi jabatan itu perempuan atau laki-laki,
kita pakainya dear sir or madam. Dan kalau seandainya ada 2 orang yang menjabat yang kita mau tuju ya, dear sir and madam. Tapi kalau seandainya kita sama sekali nggak tahu profesinya, jabatannya di kantor itu, taunya cuma kantor itu saja, maka kita pakainya dear sirs atau dear madams, gentlemen atau ladies. Ini kalau seandainya kita tidak tahu nama orang yang kita tulis surat, kita juga tidak tahu jabatannya, taunya adalah perusahaannya, ya, nama perusahaannya. Ya, kita bisa tulis dear sirs, dear madams. Ini kalau kita tahu kalau perusahaannya itu semuanya dipimpin oleh perempuan ya. Tapi biasanya kalau yang perusahaannya saja yang kita tahu, kita pakainya dear sirs ya. Oke, jadi itu untuk salutation. Habis itu body of letter, ini kita buka terlebih dahulu suratnya. Ada konten topik utamanya, ada closing penutupnya ya. Ini isi dari surat kita. Yang berikutnya adalah complimentary close. Ini salam penutup, kaitannya dengan tadi salutation ya. Jadi kita menggunakan complimentary close ini dengan prinsip ini ya. Ini ada 3 tipe yang kita akan perhatikan ya. Yang pertama adalah tipe 1 yang sangat dihormati ya. Seperti menteri, duta besar, presiden direktur, dan lain sebagainya, itu kita pakainya respectfully yours. Jadi sebelum menutup surat, kita sampaikan respectfully yours atau yours respectfully. Atau tipe 2. Tipe 2 ini kaitannya ada 2 bentuk ya, ada yours faithfully atau faithfully yours. Ini kalau seandainya di dalam salutation tadi atau di address C tadi, inside address ya, itu kita nggak tahu nama orangnya. Kalau kita nggak tahu nama orangnya, nanti di salutation, jadi complimentary clause-nya, kita pakainya yours faithfully ya. Tapi kalau seandainya kita tahu orangnya, nama orangnya ada di dalam address C kita, maka kita pakainya yours sincerely. Ya. Nah, berikut adalah yang informal ya. Yang informal ini adalah untuk kita sudah dekat dengan mereka ya. Maka untuk closingnya, complimentary close-nya kita pakai cordially yours, yours cordially, best regards, kind regards, dan regards. Jadi itu, kemudian diikuti dengan signature, nama dan title ya, seperti biasa. Oke, terus di bawahnya ada initial atau singkatan ya. Tadi saya sampaikan bahwa kalau bos atau konseptor dari surat itu huruf besar inisialnya. Sementara kalau yang ngetiknya atau sekretarisnya kita kasih huruf kecil, garis miring terus huruf kecil. Dan terakhir berikutnya yang ke-11 ada enclosure, lampirannya ya. Dan kemudian ada copy notation, tembusannya ya. Nah, seperti CC gitu ya. Di sini ada tujuannya ke the general manager-nya, ada tujuannya ke finance manager-nya. Nah, itu 12 hal. 12 elemen yang ada dalam surat ya. Yang terakhir adalah bentuk surat ya. Ada bentuk suratnya itu full block style, ada block style, ada semi block style. Ini kita lihat dari rata kirinya ya. Jadi kalau dia rata kiri ya, tidak ada satupun juga yang menjorok ke dalam gitu ya, maka itu disebut dengan full block style. Tapi kalau seandainya rata kiri ya, tapi juga ada sebagian yang menjorok ke dalam ya, kayak di sini tanggalnya yang menjorok ke dalam ini ya, maka ini disebut dengan
block style ya. Tapi kalau seandainya kayak paragrafnya ada yang menjorok ke dalam seperti ini nih, ini namanya semi block style gitu. Nah, biasanya kalau untuk bisnis kita pakainya yang full block style gitu. Oke, tapi tergantung selera masing-masing lah ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan dengan saudara-saudara semua. Terima kasih atas perhatiannya dan kita berjumpa lagi pada sesi yang kedua malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.